Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Hadir Nalafis. Buat pemirsa yang ada di sana yang menonton saya, di sini saya akan menyampaikan informasi tentang pengertian pers dan teori-teorinya. Terutama kata pers itu berasal dari bahasa Inggris yaitu press. Istilah pers dalam pengertian lain mencakup semua media komunikasi seperti ada radio, televisi, dan film, yaitu berfungsi untuk memancarkan atau menyebarkan informasi, berita. Terus juga pers dalam pengertian sempit hanya digolongkan produk-produk penerbitan, yaitu melalui proses percetakan seperti majalah dan surat kabar atau koran. Nah, yang pertama ini ada yang namanya teori autoriter atau authoritarium. Teori ini lahir pada abad ke-15 sampai ke abad ke-16 pada masa pembentukan pemerintahan otoriter. Pada teori ini, media massa berfungsi menunjang negara dan pemerintah dengan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang paling utama. Nah, manusia otoriter ini dalam teori pers otoriter merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat berdiri sendiri. Masyarakat terstruktur dalam organisasi-organisasi yang bertujuan akhir pada negara, karena negara itu adalah pusat dari segala kegiatan. Terus juga sistem pers otoriter ini berpandangan bahwa kedudukan negara lebih tinggi daripada individu dalam kehidupan sosial. Nah, kalau yang kedua tahu nggak apa teman-teman? Yang kedua ini ada namanya teori liberal atau libertarian. Nah, teori ini berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 dan teori pers liberal ini berpandangan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak secara ilmiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensi bila diberikan kebebasan menyatakan pendapat. Kebenaran dan pengetahuan diperoleh manusia dengan usahanya sendiri. Dan juga pers ini harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya tanpa harus dikekang oleh pihak berkuasa. Nah, yang ketiga ada teori pers komunis. Teori komunis berkembang pada awal abad ke-20. Media massa dalam teori komunis merupakan alat pemerintahan atau partai dan bagian integral dari negara. Media harus tunduk pada pemerintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai. Pers harus melayani kelas dominan dalam masyarakat atau proletar. Fungsi pers komunis juga ditetapkan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi massa atau bimbingan massa yang dilakukan oleh partai. Saling menyatakan bahwa pers merupakan salah satunya alat untuk membantu partai berbicara dengan kelas pekerja setiap hari. Kebebasan pers dibatasi untuk menerbitkan berita atau pandangan sendiri. Kebebasan pers juga dari bunyi pasal 125 Konstitusi Stalin 1963 menyatakan bahwa kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat benar-benar. Teori yang keempat itu ada namanya teori tanggung jawab sosial atau social experiment, social responsibility. Lawak sikit. Teori ini muncul pada abad ke-20 sebagai protes kebebasan yang untuk dari teori libertarian. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab pada masyarakat. Ada seorang bernama Theodore Pedersen menyatakan bahwa kebebasan pers harus disertai kewajiban-kewajiban dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas pokok komunikasi massa berdasarkan teori yang diungkapkan Peterson. Kebebasan pers masih juga dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban. Kebebasan pers harus disertai kewajiban bertanggung jawab. Nah, yang kelima ini ada namanya teori pers pembangunan. Pers pembangunan lahir pada 1950 dari gagasan UNESCO. Pers pembangunan atau yang lebih dikenal sebagai development jurnalis menunjukkan pada pers komunikasi melalui media massa, baik media massa cetak maupun elektronik dan media lainnya. Pers pembangunan berperan dan berfungsi ikut serta secara aktif dalam upaya pembangunan bangsa. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang terkait informasi pers dan teori-teorinya.
Sampai sini saja pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa di hari berikutnya. See you next time. Bye bye.